Di akhir pekan ini kami sajikan Anda sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV Pekalongan dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap rekan jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Selamat siang Ari, silakan dengan informasi menarik Anda. Selamat siang Bella dan juga saudara, ada dua sorotan dalam Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini kami sajikan pada Anda kisah inspiratif dari seorang pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah yang sehari-harinya membantu orang tua berjualan bubur ayam dan lontong opor. Ini berdiri tegak menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Namanya Prada Muhammad Syifa Kolbi yang berusia 19 tahun, memiliki semangat dan perjuangan yang tak kenal lelah demi mengejar mimpi. Syifa adalah anak pertama dari pasangan Ruswanto dan Budi Sri Harti, warga Kelurahan Kalibaros, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sejak kecil ia tumbuh dalam kehidupan yang sederhana. Orang tuanya sudah 13 tahun mengandalkan penghasilan dari berjualan bubur ayam dan lontong opor keliling kampung. Meskipun berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi sederhana, Syifa tak pernah merasa minder. Sejak Februari 2025 lalu, Syifa resmi menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat melalui jalur rekrutmen Kodim 0710 Pekalongan. Ia akhirnya dilantik pada 25 April 2025 setelah menjalani 4 bulan pendidikan intensif yang semuanya ditempuh tanpa keluhan dan tanpa biaya sepeser pun. Sebelum berhasil diterima di TNI Angkatan Darat, Syifa sempat gagal saat mengikuti seleksi TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pada tahun 2024. Namun, kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan mental baja, ia bangkit dan mencoba kembali hingga akhirnya diterima di jalur resmi. Saya nggak nyangka bisa masuk tentara Angkatan Darat karena terlalu kayak tinggi gitu. Memang cita-cita dari dulu atau gimana? Ya, memang cita-cita saya dari dulu ingin masuk tentara Angkatan Darat. Sang ibu, Budi Sri Harti, menceritakan bahwa saat Syifa masih kecil pernah jatuh sakit. Kebetulan saat itu di kampungnya sedang berlangsung kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu dari TNI yang melihat kondisi Syifa lantas menggendong dan menimangnya sambil berkata, kelak anak ini akan jadi tentara Angkatan Darat. Pak, ya bangga banget, seneng banget Pak, nggak bisa diungkapkan sama kata-kata. Ya Allah, Gusti senengnya minta ampun. Alhamdulillah bisa mengangkat derajat kedua orang tua gitu Pak. Gratis Pak, alhamdulillah gratis tanpa biaya spesial pun. Kini, sambil menanti penempatan tugas, Prada Muhammad Syifa Kolbi menikmati masa cuti di rumah. Namun, bukan untuk bersantai, ia tetap membantu orang tuanya berjualan seperti biasanya. Kisah Prada Muhammad Syifa Kolbi menjadi bukti bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh uang atau koneksi. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, sorotan selanjutnya dalam cerita dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. 42 tahun terpisah, seorang wanita warga Belanda akhirnya bertemu ibu kandungnya di Kecamatan Karangdadap, Pekalongan, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya diwarnai kisah tangis dan disaksikan para warga. Desire, warga negara Belanda yang terpisah dengan ibu kandungnya, akhirnya bisa menemukan rumah ibu kandungnya, Casria, di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Suara tangis pecah saat ibu dan anak ini bertemu setelah 42 tahun terpisah antara Indonesia dan Belanda. Berbekal sebuah dokumen yang ditemukan di rumah orang tua angkatnya yang sudah meninggal dunia di Belanda, Desire, warga lokal Leiden tersebut nekat mengajak suaminya yang merupakan warga negara Maroko untuk melacak keberadaan orang tuanya tersebut di Indonesia. Tiba di Pekalongan, Desire bersama suami langsung mendatangi kantor catatan sipil setempat dengan maksud untuk mengkonfirmasi kebenaran dokumen yang dibawanya itu. Setelah diperiksa dan dipertemukan dengan kepala desa serta perangkat, dokumen tersebut dinyatakan valid. Difasilitasi kepala desa Logandeng, keduanya pun dipertemukan untuk melepas rindu yang selama ini dirasakan oleh ibu dan anak tersebut. Kedatangan Desire bersama suami di kampung halaman disambut sukacita oleh warga yang merasa penasaran dengan kisah Desire di masa lalu.
Sasria, ibu kandung Desire, mengaku tidak menduga di masa tuanya bisa dipertemukan kembali dengan putrinya yang telah lama terpisah selama puluhan tahun. Meskipun tidak saling memahami bahasa masing-masing, namun hal itu tidak menghalangi keduanya untuk berbagi kabar dan cerita. Biar ketemu Arasuto, biar punya anak banyak, biar aku nggak punya tempat. Aku tampung di mana saja, ngontrak kayak kemana gitu. Dari dulu berarti sering berdoa ingin ketemu. Iya, sononya juga gitu katanya, maaf. Sementara itu, Kepala Desa Logandeng, Kusnoto, membenarkan bahwa Sasria merupakan warganya yang pada tahun 1982 pernah memiliki 2 anak dari perkawinan pertamanya, dan salah satunya Kuniyah atau Desire. Lantaran pada saat itu terjadi perceraian, Kuniyah atau Desire yang masih berusia 1 tahun dititipkan ke sebuah yayasan di Jakarta. Sedangkan saudara laki-laki Desire meninggal dunia. Akhirnya, pasangan suami istri warga negara Belanda yang tidak memiliki anak datang mengadopsi Kuniyah atau Desire, lalu diboyong ke kota Leiden untuk diasuh dan dijadikan bagian dari keluarga tersebut. Ada salah satu anak dari kandungnya dulu dititipkan sama orang untuk diasuh. Nah, ternyata kok larinya sampai Belanda pun Ibu Sasria awalnya tidak tahu. Informasi tersebut akhirnya kami padankan dengan dokumen yang dia bawa dengan fotokopi KTP Ibu Sasria yang dulu, itu memang benar. Adapun Desire dan suaminya enggan memberikan keterangan lantaran masih larut dalam kebahagiaan dan masih ingin menghabiskan waktu kunjungan di Indonesia bersama orang tua dan kerabatnya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, demikian 2 sorotan dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Bella. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ari Himawan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.